Ayo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Tahukah Anda, tanggal 31 Mei adalah peringatan Hari Jadi Kota Surabaya. Dan untuk memperingati Hari Jadi Kota Surabaya ke-731, akan ada banyak sekali kegiatan seru dan menyenangkan yang digelar oleh pemerintah Kota Surabaya. Salah satu kegiatan ikonik yang memang sering kali dilakukan setiap tahunnya adalah Festival Rujak Ulek. Seperti apa keseruannya? Yuk simak keseruan Festival Rujak Ulek bersama saya.
apa menang Surabaya. Ganggu rakyat sing ado, aja ngincar nang Surabaya maneh. Ayo saiki mulai kono, kali. Aja sampai aku gawe kekerasanku ya. Surabaya diguyub rukun gotong royong. Pidato terus Surabaya. Saiki. Ayo, ayo, Pesona Nusantara, Sabtu, setengah 11 siang di TV One. Menewaskan 3 orang. Kabar-kabar yang menjadi perhatian utama. Menemani Anda dengan serangkaian informasi yang telah kami rangkum dalam kabar utama pagi. Membuka cakrawala wawasan dan pengetahuan. Kita dengarkan bersama pernyataan dari Presiden Jokowi sebelum membuka World Water Forum yang digelar di Bali. Di Indonesia, kolaborasi telah menjadi kunci keberhasilan dalam merestorasi. Kabar utama pagi, hanya di TV One. Ratusan ribu tamu Allah dari Indonesia terpanggil ke Baitullah untuk menunaikan ibadah haji tahun ini. Kami sajikan peliputan dan publikasi penyelenggaraan ibadah haji baik di tanah air dan juga di Arab Saudi. Mengabarkan kondisi terkini jemaah haji kepada keluarga di tanah air melalui salam haji. Menelisik tanda tanya publik. Ketidakhadiran Ganjar Mahfud meskipun alasannya undangannya terlambat datang, ini kan sebagai bentuk sebuah gestur politik. Kita harus hargai, kita harus hormati, penting di dalam demokrasi. Ketika perhatian publik tersita oleh sebuah berita. Kemenangan Garuda Muda atas Timnas Korea Selatan menjadi catatan sejarah untuk Indonesia. Garuda Muda ini memang luar biasa. Karakteristik pemain kita itu tidak jauh berbeda dengan Persib. Kabar petang, live di TV One. Kabar Arena Pagi, setiap hari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Alhamdulillah, matur warga Surabaya. Rujak lagi saja. Ini kasih Surabaya teko rujak cilur. Apa dhewe warga Surabaya kudu iso ngerti. Asal mulai rujak ulek mau wis ditampilno. Apa dhewe muga-muga rujak ulek iki dari siji wong Surabaya kaya rujak. Rujak ulek iku ono cilure. Apa meneh buah? Ono buahe, ono acare. Ono sayure. Apa arti rujak ulek? Rujak ulek iku gotong royong, toleransi. Dadi lek gak ono sayure yo gak enak. Lek gak ono buahe hambar aja. Sing penting kudu ono permisi. Nah, rusak ono permisi dadi lek gaduh-gaduh. Nah, lek dadi gaduh-gaduh, iki dadi dene rujak ulek. Makanya orang Surabaya dadi rujak ulek. Dadi sapi di sana, dadi visi salah sih. Muga-muga dadi sebulan sampai yaumil kiamat. Amin Allahumma amin. Matur warga Surabaya. Apa dia tadi warga Surabaya tadi? Warga Surabaya. Temuyung tetap rukun toleransi. Matur. Pemirsa, atraksi utama dalam Festival Rujak Ulek adalah prosesi pengulekan dengan menggunakan cobek yang raksasa berdiameter hampir 2,5 meter.
Puncak acara yang telah ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Pengulekan rujak di atas cobek raksasa digelar tepat di tengah Taman Surya di hadapan ribuan pasang mata masyarakat. Puluhan peserta mengelilingi cobek rujak raksasa berukuran 2,5 meter. Begitu suara gong menggema, prosesi meramu rujak ulek raksasa dimulai. Berkat bantuan puluhan tangan dan semangat seluruh masyarakat, tak butuh waktu lama untuk menyelesaikan rujak ulek jumbo. Di akhir acara, seluruh rujak yang telah diramu para peserta festival maupun dari pemerintah Kota Surabaya diserbu ribuan masyarakat. Mereka berlari dan berebut agar bisa menikmati rujak ulek jumbo langsung dari cobek raksasa. Total, lebih dari 1.500 porsi dibagikan secara cuma-cuma. Urus Sergap di TV One. Menelisik tanda tanya publik. Ketidakhadiran Ganjar Mahfud meskipun alasannya undangannya terlambat datang, ini kan sebagai bentuk sebuah gestur politik. Kita harus hargai, kita harus hormati, penting di dalam demokrasi. Ketika perhatian publik tersita oleh sebuah berita. Kemenangan Garuda Muda atas Timnas Korea Selatan menjadi catatan sejarah untuk Indonesia. Garuda Muda ini memang luar biasa. Karakteristik pemain kita itu tidak jauh berbeda dengan Persib. Kabar Petang, live di TV One. Kabar Arena Pagi, setiap hari pukul 6 waktu Indonesia Barat.
Pesona Nusantara, Sabtu, setengah 11 siang di TV One. Pemirsa, kemeriahan Festival Rujak Ulek kali ini menimbulkan kesan tersendiri bagi masyarakat Kota Surabaya. Tentunya mereka semua berharap agar Festival Rujak Ulek dapat digelar di tahun-tahun berikutnya. Dan pemirsa, segmen ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada Inspirasi Pagi kali ini. Saya Farah Manila pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sol do re mi sol cenang total keo keo. Festival Rujak Ulek dalam rangka peringatan Hari Jadi Kota Surabaya ke-731 berlangsung meriah. Waktu terang bulan, udara bersinar terang, teranglah. Tak hanya OPD, peserta, dan masyarakat yang mengikuti rangkaian acara hingga tuntas. Datang kawan saya si Joko itu namanya. Delegasi dari berbagai daerah di Indonesia maupun dari negara-negara lain juga hadir dan menikmati acara ini hingga usai. Tanjung Perak, tepi laut, siapa suka boleh ikut. Bawa gitar, keroncong, piyul, jangan lupa bawa anggur. Tanjung Perak, tepi. Bahkan ada yang ikut andil mengulek rujak, mencobanya untuk pertama kali sekaligus mengenal budaya Kota Surabaya. Belum berapa lama saya duduk dengan tenang, datang kawan saya si gendut itu namanya. Kehadiran delegasi nasional maupun internasional menjadi bukti bahwa Festival Rujak Ulek tidak hanya dinikmati masyarakat setempat. Tanjung Perak, tepi laut, siapa suka boleh ikut. Bawa gitar, keroncong, piyul. Ini bukan sekadar festival kuliner biasa, tapi mengandung makna mendalam dari kuliner Rujak Ulek sekaligus sebagai representasi Kota Surabaya. Kita insya Allah Rujak Ulek yang seperti saya sampaikan akan berbeda terus karena kita punya tema. Insya Allah besok Parade Bunga juga akan berbeda tema. Karena Parade Bunga besok itu akan menceritakan sejarah Surabaya sejak berdirinya Surabaya sampai dengan hari ini. Jadi kita tampilkan sehingga kita akan mengingat masa-masa bagaimana Surabaya itu awal terbentuk sampai hari ini. Seperti Rujak Ulek tadi juga akan berbeda. Dan insya Allah tahun depan temanya juga akan berbeda lagi. Karena kita akan bertema terus. Kenapa? Ya, jadi teatrikal itu sebagai awalnya Rujak Ulek itu ya apa sih? Dari seperti apa sih? Jika tadi kita mengenalkan ketika kita menggunakan kostum Belanda, Cina, dari dulu kan kita seperti itu ya, kita mengingatkan lagi. Jadi nanti insya Allah di tahun depan temanya juga akan beda lagi. Karena di sini jumlahnya 5.000 kita pakai pagi hari. Kalau yang di mana, yang di Kia-Kia kemarin malam hari. Jadi kita akan coba terus yang paling pas seperti mana, seperti Parade Bunga. Parade Bunga kita tentukan pasti jam 3 begitu kan. Kalau yang Rujak Ulek ini kita kemarin coba malam, kita kemarin coba pagi. Jadi insya Allah nanti kedepannya kita lakukan evaluasi apakah ini di malam atau di pagi hari atau di sore hari. Karena kalau di sore hari itu, kalau Rujak Ulek kan butuh waktu yang panjang. Sehingga kebentur waktu sholat. Sholat duhur, sholat asar. Asar itu pendek, jadi bisa kepotong tuh asarnya. Sehingga kita coba di pagi hari. Kemarin kita coba di malam hari. Jadi insya Allah dari malam dan pagi itu kita evaluasi, kita tentukan di mana. Tapi yang terpenting jangan mengganggu sholat kita. Itu yang penting. Kita lihat nanti. Tapi kita pasti akan mengadakan Rujak Ulek itu akan berbeda tema, tergantung temanya. Kalau kita mengenang kota lama, maka kita akan kembali ke kota lama. Tapi jikalau nanti itu terkait tema berbeda, kita bisa di balai kota. Jadi nanti setiap yang kita tampilkan itu adalah tema, sehingga tema itu mempengaruhi tempat nanti. Kalau tadi pengunjungnya lebih banyak ini daripada di Kia-Kia, cuman di balai kota ini jumlahnya ini 8.000, kalau full itu 8.000. Kalau di Kia-Kia kan memanjang, terus space-nya kecil, sehingga bentuknya dia akan kelihatan penuh, tapi sebenarnya belum, tidak sebanyak yang ada di balai kota. Tapi kemarin memang ada permintaan dari warga yang masuk ke Wargaku dan lain-lain, Pak, tahun depannya taruh malam dong, Pak. Nah, kita nanti mungkin akan taruh malam tapi di balai kota atau di tempat mana yang kita sesuai dengan tema.
Jadi kita tadi sampaikan nanti ke depan itu kita juga sudah menghitung sambelan. Wong Surabaya itu senengannya sambelan. Jadi nanti bukan lagi rujak ulek aja, tapi ada sambelan. Ono sambelan itu macam-macam Surabaya kita juga tampilkan. Karena yang kita masukkan ken itu kan 2. Ada rujak ulek sama parade bunga. Jadi nanti insya Allah kita juga akan masukkan lagi sambelan. Di tahun depan kita adakan sambelan. Jadi insya Allah setiap tahun ulang tahun Surabaya juga akan berbeda-beda. Temanya kita juga munculkan beda-beda. Di rujak ulek itu kan histori rujak ulek ya. Tadi disampaikan bagaimana kita cerita teatrikal sedikit terkait dengan kota Surabaya diduduki Belanda begitu. Dan ketika Belanda dia meminta kepada warga untuk pindah dari kota Surabaya untuk dikuasai. Tapi bagaimana seluruh penduduk Surabaya menjadi satu kesatuan untuk mengusir Belanda. Dan itu dituangkan dalam rujak ulek. Rujak ulek itu ada petisnya, ada buahnya, ada tempenya, ada cingurnya, ada tahunya, dan ada sayurnya menjadi satu bagian. Maka Surabaya juga begitu. Surabaya ini filosofinya terdiri dari semua agama, semua suku, semua lapisan masyarakat, ini harus menjadi satu. Maka di Surabaya tidak bisa dilepaskan dari toleransi. Seperti rujak ulek, tanpa ada cingur maka tidak akan terasa. Tanpa ada petis maka terasa hambar. Surabaya tanpa agama Kristen maka terasa hambar. Tanpa agama Muslim tidak akan terasa. Tanpa agama Buddha juga tidak akan terasa. Tanpa suku Cina, suku Jawa, suku Madura semuanya tidak akan terasa. Maka itulah Surabaya dibangun atas dasar kebersamaan seperti rujak ulek, bukan seperti Rainbow yang one man show yang menampilkan pekerjaannya sendiri, tapi Surabaya ini seperti rujak ulek. Maka Surabaya bisa menurunkan stunting kemiskinan karena apa? Karena kekuatan Surabaya, warganya yang menjadi satu seperti rujak ulek. Makanya festivalnya kita lakukan tidak akan melepas dari rujak ulek karena filosofinya rujak ulek adalah kebersamaan dan kekeluargaan. Ya. Dari perangatan 731 ini kita terus bersama, kita mewujudkan Surabaya sejahtera karena kita belum membentuk kampung madani, kampung